Film drama ini bertema asmara, perselingkuhan, dan politik kantor yang menimbulkan konflik rumah tangga. Pagi itu di rumah Tom Sanders, seluruh anggota keluarga sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tom berharap berangkat ke kantor, sedangkan Susan menyiapkan anak-anak berangkat ke sekolah. Tom Sanders bekerja di perusahaan teknologi manufaktur CD-ROM dan drive komputer. Dia menjabat sebagai manajer produksi. Pagi itu dia dapat email kalau dia mendapatkan promosi jabatan menjadi Vice President. Tom pantas mendapatkan promosi karena dia seorang pekerja keras dan mendedikasikan waktu dan pikirannya untuk pekerjaan. Pagi itu sesampainya di kantor, dia disapa sekretarisnya yang bernama Cindy. Cindy bertanya apakah Tom kenal dengan Meredith Johnson. Tom menjawab kalau dia sudah lama gak ketemu. Tom diundang makan siang hari ini. Tom ngobrol serius dengan Cindy, mereka membicarakan perihal merger perusahaan. Dan akibatnya banyak gosip yang gak jelas mengenai perubahan yang akan terjadi di dalam perusahaan. Tom sangat takut kehilangan pekerjaan. Produk terbaru mereka yang dinamai Arkema diproduksi di Malaysia. Anak buah Tom yang bernama Arthur. Pagi itu melalui video call melaporkan adanya kendala pada produksi di drive-nya. Arthur akan mengirim sampel produknya untuk diperiksa dan dianalisis oleh Tom. Mendengar gosip dari Cindy, Tom pergi ke tempat Phil yang berposisi sebagai manajer personalia. Phil mengatakan kalau memang benar ada gosip yang bilang Tom tidak jadi dipromosikan. Malahan lebih buruk lagi Tom akan diberhentikan. Mendengar hal itu Tom jadi pesimis dan cemas. Lalu Tom datang ke ruangan Bob Garvin atasannya. Ternyata di ruangan Bob sudah ada Meredith Johnson. Bob memperkenalkan Meredith kepada Tom. Bob mengatakan kalau Meredith adalah kunci terwujudnya rencana merger perusahaan. Dan Bob baru saja menunjuk Meredith sebagai wakil direktur. Hal ini membuat Tom jadi kecewa. Namun suka tak suka Tom harus menerima keputusan itu. Dan mulai hari itu Tom bekerja di bawah arahan Meredith. Meredith bukanlah sosok baru bagi Tom. Dia pernah menjalin hubungan dengan wanita itu di masa lalu. Malam itu, di hari pertama ia menjadi atasan Tom, dia mulai menggoda Tom dengan menyebut soal hubungan dengan Tom di masa lalu juga. Tak sungkan, menyinggung soal seks. Tom berusaha bersikap profesional dengan membicarakan soal pekerjaan. Tapi wanita itu seperti tak tertarik. Ia malah membuka blusnya, kemudian meminta Tom memijat dirinya. Sadar, kelangsungan karirnya kini ada di tangan wanita itu, Tom terpaksa menurut. Ia mulai memijat bahu Meredith sambil berbicara tentang proyek Arkamak yang sedang dikerjakannya. Meredith menjadi kesal. Ia meminta Tom tak mengkhawatirkan pekerjaannya. Meredith juga meminta Tom tak perlu mencemaskan soal rencana merger perusahaan. Ia mengatakan Bob dan dirinya sudah memutuskan apa yang terbaik bagi perusahaan. Usai menerima telepon dari Garvin sebentar, Meredith tiba-tiba menunjukkan perilaku agresifnya. Ia menyergap Tom dan berusaha menciumi Tom. Tangannya bergerak liar, meremas bagian tubuh Tom yang paling tersembunyi. Tom terkejut dan menjadi risih. Ia berusaha menahan ciuman Meredith dan menyingkirkan tangan wanita itu dari celananya. Ia meminta Meredith berhenti menciumnya. Meredith tak peduli. Posisinya sebagai atasan, seolah membuatnya merasa berkuasa atas diri Tom. Ia terus menciumi Tom sambil terus meremas bagian sensitif Tom. Terus mendapat cumbuan seperti itu, gairah Tom bangkit. Ia berbalik mencium Meredith dan melakukan hal lebih dari itu. Namun, sebelum terjerumus lebih jauh, Tom segera tersadar bahwa ini tak benar. Ia harus menyudahinya.
Tom merapikan celana dan jasnya, kemudian bergegas meninggalkan wanita itu. Sesampainya di rumah, Tom yang sedang tidak enak hati tidak mencium istrinya dan langsung ke kamar mandi. Ketika mandi, dia melihat ada bekas cakaran di dadanya. Muka Tom langsung cemas takut ketahuan istrinya. Susan bilang kalau ada telepon dari Meredith 10 menit yang lalu. Meredith ngasih tahu kalau meeting besok dimajukan jamnya menjadi pukul 8.30. Sampai di kasur, Susan nanya ke Tom kenapa hari ini tumben pakai kaos. Tom menjawab kalau badannya kerasa dingin. Padahal sebenarnya dia mau nutupin bekas cakaran Meredith di dadanya. Besoknya, semua pegawai berkumpul untuk melihat demo produk yang baru. Tom datang terlambat. Semua orang mengeluhkan keterlambatan Tom, termasuk Meredith. Meredith menyarankan agar Tom menggunakan mesin penjawab telepon supaya tidak salah informasi. Setelah demo produk, mereka melanjutkan dengan rapat. Di rapat ini, Tom diserang habis-habisan oleh Meredith dan Phil. Tom dianggap gagal memenuhi kualitas produk Arcamas yang hanya mencapai 29%. Tom mengakui hal itu dan dia minta tambahan 9 bulan untuk melakukan penyempurnaan produk. Seusai rapat, Phil mendatangi Tom di ruangan. Phil mengatakan kalau Meredith cerita kejadian semalam. Ekspresi muka Tom langsung kaget. Meredith bilang kalau semalam dia dilecehkan secara seksual oleh Tom. Tom membela diri dengan mengatakan kalau justru dialah yang diterkam Meredith. Namun, Phil tidak percaya. Phil menginginkan kalau kasus ini diselesaikan dengan cepat dan diam-diam. Jangan sampai Bob dan istri Tom tahu. Jika sampai mereka tahu, maka berita ini akan jadi berita utama di media massa dan Tom bisa dipecat dari perusahaan. Garvin, tentu saja, berpihak pada Meredith, karena Meredith adalah kunci terwujudnya rencana merger perusahaan. Phil menawarkan agar Tom keluar dari divisi produksi supaya masalahnya cepat selesai. Tapi Tom menolak dipindahkan dari jabatannya sekarang. Phil bilang kalau Tom pindah, maka dia akan dipindahkan ke Austin. Itu sama saja ya, dibuang. Dengan dipindahkan ke sana, karirnya akan menjadi tak jelas. Ia juga akan kehilangan hak atas saham perusahaan. Tom sungguh tak habis pikir dengan tuduhan itu. Ia menjadi terpojok. Tom yang kebingungan berpikir keras bagaimana mengatasi masalah ini. Lalu dia pergi ke kantor pengacara dan menceritakan duduk permasalahannya. Satu persatu, rekan kerja di bagian manufakturing yang dipimpinnya mulai menjaga jarak. Kebanyakan dari mereka tak ingin berpihak dan memilih berdiri di posisi aman demi kelangsungan karir di perusahaan. Susan, istri Tom, yang kemudian juga mendengar isu pelecehan itu, sempat syok. Ia hampir hilang rasa percaya pada Tom. Meski Tom berusaha menjelaskan apa yang terjadi, tapi ia sulit menerimanya. Ingin kasus tersebut segera selesai, Tom kemudian meminta bantuan sebuah tim pengacara. Bersama pengacaranya, Tom berusaha menangkal tuduhan itu. Tetapi, Tom dalam posisi tidak menguntungkan. Beberapa fakta tentang Meredith bahwa Meredith adalah wanita yang sangat cantik. Pernah memenangi lomba ratu kecantikan, pernah menjalin hubungan dengan Tom. Ditambah kesaksian Cindy, asisten Tom, yang mengatakan Tom sering melakukan beberapa kebiasaan kepada dirinya, seperti memegang bokong atau memijat bahunya, membuat tuduhan pelecehan itu semakin kuat. Dalam situasi terdesak, Tom tiba-tiba terbantu dengan sebuah bukti yang didapatnya dari seseorang bernama Levine. Bukti tersebut berupa rekaman percakapan antara Meredith dan dirinya saat malam kejadian. Levine memiliki rekaman percakapan itu, karena malam itu Tom sempat menelpon nomor yang salah dengan ponselnya.
Ia lupa mematikan ponselnya, hingga percakapan antara Meredith dan dirinya terekam di mesin penjawab telepon Levin. Dengan bukti rekaman percakapan itu, Tom dan pengacaranya memenangi kasus tersebut. Tetapi, masalah belum selesai. Dengan bekerja sama dengan Peel, Meredith masih berniat mendepak Tom dari perusahaan. Ia menggunakan cara lain untuk segera memecah Tom, dengan mencoba menimpakan masalah proyek perusahaan berupa pemutar CD-ROM, yang dinamai Arkames, yang mengalami masalah pada saat Tom mempresentasikannya. Tom yang mengetahui rencana Meredith tersebut, kemudian berusaha mencari penyebab masalah pada alat pemutar CD itu. Ia akhirnya mengetahui penyebabnya. Ternyata alat pemutar CD itu bermasalah, karena diproduksi di Malaysia secara manual. Dan, setelah Tom menyelidikinya lebih jauh, ternyata Meredithlah yang menyetujui proses produksi alat pemutar CD itu. Saat presentasi, di depan Garvin, jajaran direksi, dan seluruh karyawan, Tom membeberkan semua data tersebut, hingga Meredith tak bisa berkelit. Saat itu juga, Bob Garvin, selaku CEO, langsung memecah Meredith, sekaligus menunjuk seorang pegawai senior sebagai wakil direktur yang baru. Tom Sanders pun tersenyum lega, masalah yang dihadapinya akhirnya selesai.